Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Laras di materi tematik PPKN, yaitu tema 6, subtema 3 dan 4, pembelajaran terakhir sebelum PTS ya. Nah, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban penghematan sumber energi. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu yang pertama di tema 6 subtema 3, yaitu hak dan kewajiban ketika bermain dan menjaga lingkungan. Dan yang kedua di subtema 4 ada cara-cara menghemat energi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan ke atas, kepala menunduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Semoga dengan berdoa mempermudah kita dalam memahami materi pada hari ini. Amin. Yuk 3F-nya ya. Materi yang pertama yaitu di tema 6 subtema 3, yaitu hak dan kewajiban ketika bermain dan menjaga lingkungan. Energi listrik dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Semua orang berhak memanfaatkan energi dan berkewajiban menjaga kelestariannya. Bu Laras sudah pernah memberitahu ya kepada anak-anak bahwasanya antara hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Hak kita adalah memanfaatkan energi dan kewajiban kita untuk menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban ketika bermain. Tidak hanya terhadap energi ya, kita juga memiliki hak dan kewajiban ketika bermain. Apa saja ya? Hak terlebih dahulu, hak kita yang pertama yaitu diberikan waktu oleh orang tua. Jadi kita berhak ya mendapatkan waktu untuk bermain dari orang tua. Selanjutnya bermain dengan siapa saja. Kita juga berhak bermain dengan siapa saja tanpa harus dibatasi oleh ras, suku maupun budaya. Dan juga kita berhak mendapatkan giliran untuk bermain. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban ya. Nah, yang pertama, tidak lupa waktu. Jika sudah diberikan waktu oleh orang tua, kita tidak boleh lupa waktu. Waktu saatnya pulang, ya harus pulang. Saatnya membantu orang tua, kita juga harus membantu orang tua. Begitu ya anak-anak. Kemudian, memberi kesempatan orang lain saat bermain. Jika tadi haknya kita mendapatkan giliran main, kewajibannya kita yaitu memberi kesempatan orang lain untuk bermain. Kemudian bermain dengan jujur, walaupun hanya permainan, tapi kita tetap harus jujur ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, ini terutama untuk yang anak-anak solihah ya. Biasanya kita bermain namun lupa atau namun malas membereskan alat-alat bermain kita. Nah, mulai dari sekarang karena itu merupakan kewajiban kita, yuk dibiasakan setelah kita bermain langsung diberesin ya. Menjaga lingkungan juga dapat dilakukan dengan cara menghemat energi. Nah, di sini juga ada hak dan kewajiban di lingkungan. Hak kita di lingkungan yaitu menikmati energi dari alam seperti sinar matahari, udara bersih, dan air bersih. Sedangkan kewajiban kita di lingkungan yaitu menghemat energi dan menjaga kelestarian energi. Nah, seperti pada gambar yang ada di layar kalian, itu merupakan bentuk menjaga kelestarian energi, yaitu menjaga agar udara tetap bersih dan lingkungan tetap bersih. Kemudian menanam pohon. Menanam pohon juga termasuk dalam kegiatan menjaga kelestarian energi. Dan yang ketiga, meminimalisir penggunaan motor. Jika rumah kita dekat, tidak perlu harus menggunakan kendaraan bermotor ya. Kita pakai berjalan kaki saja.
agar lebih sehat dan juga menghemat energi tentunya. Kewajiban kita di lingkungan. Kewajiban kita di lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Nah, menjaga kelestarian sumber energi ini dapat dilakukan dengan penggunaan biodiesel atau biosolar, yang mana bahan bakar ini tidak mengandung bahan kimia yang beracun yang menyebabkan polusi. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan dengan cara mengurangi sampah plastik. Nah, kalian perlu tahu ya, bahwasanya plastik ini memerlukan waktu 50-100 tahun untuk terurai. Wah, ternyata lama juga ya. Nah, untuk mengurangi sampah plastik ini, kita dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, berbelanja dengan menggunakan tas sendiri. Kemudian yang kedua, membawa botol air minum. Tentunya di masa pandemi ini juga lebih sehat ya membawa botol minum sendiri. Dan yang ketiga, memilah sampah yang dapat didaur ulang agar sampah-sampah plastik dapat didaur ulang dan yang sampah organik dapat digunakan untuk buat pupuk. Sikap menjaga di lingkungan sekolah. Nah, seperti pada gambar ya, yaitu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas merupakan tugas siapa sih? Iya benar, tugas semua anggota kelas. Bukan yang hanya piket ya, tapi semua anggota kelas berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, mematikan keran air jika tidak digunakan. Tidak hanya di sekolah ya anak-anak, jika di rumah kalian ada keran air yang masih menyala namun tidak digunakan, silakan langsung matikan air agar hemat energi. Kemudian yang ketiga, merawat tanaman di sekolah. Ini juga termasuk contoh sikap menjaga lingkungan di sekolah. Sikap menjaga lingkungan di rumah. Nah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang di sungai ya, karena tumpukan-tumpukan sampah yang jika dibuang di sungai dapat menyebabkan banjir dan sarang penyakit. Selanjutnya, mematikan lampu dan alat-alat elektronik jika tidak digunakan, seperti mematikan lampu ketika sebelum tidur, mematikan televisi jika tidak digunakan, mematikan lampu jika hari sudah siang. Kemudian, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalian dapat kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan bersepeda. Lebih sehat juga ya. Oke, itu tadi kita sudah belajar di tema 6 subtema 3. Sekarang kita masuk di tema 6 subtema 4 ya, tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua. Selain di kewajiban, hak kita juga ada terhadap air. Hak kita yaitu mendapatkan air bersih, dan kewajiban kita menghemat air atau tidak boros. Perhatikan kedua gambar berikut dan berilah saran untuk mereka. Gambar yang pertama yaitu membersihkan sepeda dengan air di dalam ember. Sedangkan gambar yang kedua, membersihkan sepeda dengan lap yang basah. Menurut kalian, dari kedua gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan penghematan air? Apakah yang membersihkan dengan air di dalam ember atau yang membersihkan sepeda dengan lap basah? Dalam menggunakan sumber energi, haruslah seimbang antara hak dan kewajiban ya. Seperti pada gambar yang ada di layar kalian, gambar tersebut adalah menggunakan alat elektronik. Jadi banyak ya alat-alat listrik yang digunakan pada gambar tersebut. Haknya kita apa sih? Kemudian di gambar yang kedua,
ada orang yang sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Hak kita pada gambar yang pertama yaitu mendapatkan pasokan listrik. Itu hak kita. Kewajibannya apa ya? Iya, kewajibannya adalah menghemat listrik itu sendiri. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Haknya kita adalah mendapatkan bahan bakar. Sedangkan kewajibannya mengantri dengan teratur, tidak boleh saling serobot ya. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ada gambar keluarga yang sedang menonton televisi bersama-sama. Kewajibannya yaitu jangan lupa mematikan televisi jika tidak digunakan. Sedangkan hak kita mendapatkan waktu untuk menonton televisi. Tapi ingat ya anak-anak solih, jangan terlalu banyak menonton TV. Ada waktunya, ada waktunya kita menonton televisi, dan ada waktunya kita untuk belajar atau melakukan kegiatan yang lain. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan dua gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama, air yang cukup tersedia, dan gambar yang kedua, lingkungan rumah yang nyaman. Kira-kira hak dan kewajiban kita apa ya terhadap air? Ya, hak kita mendapatkan air bersih, sedangkan kewajiban kita menghemat air tentunya. Untuk lingkungan rumah yang nyaman, hak kita adalah mendapatkan kenyamanan, sedangkan kewajiban kita adalah menjaga kebersihan. Jika kita ingin rumah kita nyaman, maka kita harus menjaga kebersihan kita dengan teratur. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai pada pembahasan di tema 6, subtema 3, dan subtema 4. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bu Laras ya. Kemudian, selamat belajar. Silahkan persiapkan untuk penilaian harian dan penilaian tengah semester. Semangat untuk anak-anak solih. Sekian dari Bu Laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.